Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di pertemuan kedua ini. Kita akan coba bahas terkait UI, UX, dan CD. Di mana mungkin di pertemuan kali ini masih kita bahas terkait pengantar teori-teorinya itu seperti apa, gitu ya. Kita nanti coba bahas dulu. Mungkin kalau sudah mungkin untuk materi praktik nanti saya arahkan untuk proses praktiknya seperti apa. Langsung saja. Nah, yang pertama di sini ada apa itu UI dan UX. Ya. Apa sih UI dan UX? Mungkin kalau kalian mengikuti perkembangan sekarang sedang ramai selalu dibicarakan terkait teknologi atau bahasan untuk UI dan UX, gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini user interface atau UI. UI adalah desain antarmuka pengguna untuk mesin dan perangkat lunak seperti komputer, peralatan rumah tangga, perangkat seluler, dan perangkat elektronik lainnya dengan fokus pada memaksimalkan kegunaan dan pengalaman pengguna, gitu ya. Jadi UI itu intinya adalah sebuah antarmuka, gitu kan, atau desain untuk mesin dan perangkat lunak seperti komputer dan peralatan rumah tangga yang lainnya. Nah, jadi user interface itu adalah tampilan desain dari sebuah aplikasi, gitu kan. Karena memang di dalam materi ini kita akan membahasnya terkait bagaimana membuat sebuah desain aplikasi, gitu ya. Jadi tidak membahas bagaimana membuat aplikasinya menggunakan coding misalkan, tapi lebih ke bagaimana mendesain antarmukanya saja. Nah, kan di sini desain antarmuka pengguna, gitu kan, untuk perangkat lunak atau mesin. Nah, jadi UI itu. Bagaimana cara kita mendesain? Nah, mungkin nanti ada tool yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah desain antarmuka tersebut sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Jadi walaupun hanya sebatas desain antarmuka, ya istilahnya tidak hanya asal buat saja, tapi ya tadi sesuaikan dengan kebutuhan, dengan fokus pada memaksimalkan kegunaan dan pengalaman pengguna. Bahkan kita harus mengetahui kebutuhannya seperti apa, walaupun hanya membuat desain saja, tidak bisa langsung buat aja, karena kalau tidak sesuai kan percuma juga nanti adanya seperti itu ya, akhirnya jadi sia-sia. Nah, UI bukan hanya untuk hanya bicara tentang desain aplikasi, tetapi bicara tentang desain produk. Jadi UI itu ya membuat sebuah produk, gitu kan? Membuat sebuah tampilan antarmuka yang memang kompleks antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, gitu ya. Jadi ketika misalkan kita membuat sebuah dashboard, di situ ada menu home, menu profile, menu kontak, gitu kan. Ketika kita ingin melihat menu yang lainnya, ya harus ditampilkan. Gitu. Jadi seolah-olah kita membuat sebuah tampilan seperti aplikasi yang sudah sesuai, sudah jadi, ya. Walaupun dalam prosesnya ternyata tidak ada coding di dalam proses pembuatan UI ini, gitu kan, hanya untuk membuat sebuah tampilan saja. Nah, maka dalam prosesnya pun kita membutuhkan mencari referensi sebanyak-banyaknya sesuai dengan topik yang akan dibahas nanti. Karena tadi kan tentang desain produk, gitu kan. Jadi kan tidak hanya satu page saja, jadi menggambarkan beberapa tampilan sesuai dengan kebutuhan dari tampilan tersebut. Nah, kalau untuk user experience, nah kita masuk ke UX-nya, dan UI, user interface, UX, user experience, yaitu adalah proses mendukung perilaku pengguna melalui kemudahan, kegunaan, dan keinginan yang disediakan dalam interaksi dengan suatu produk. Jadi kalau user experience ini berbicara tentang sesuai nggak fungsi yang memang dibuat dengan
muncul nggak nih tampilan kontaknya sesuai dengan yang diharapkan, atau malah muncul tampilan yang lain, atau ternyata prosesnya itu ketika melihat UI-nya kita malah tidak tergambarkan atau bertanya ketika oh ini ada tombol A, ini untuk apa sih gitu kan. Nah, sehingga kan si user itu masih atau malah merasa kebingungan gitu kan. Dengan demikian maka itu jadi satu pertimbangan juga untuk kita dalam membuat sebuah desain antarmuka. Jadi walaupun hanya desain ya harus diperhatikan sebisa mungkin ketika orang melihat desain tersebut sudah bisa mengetahui experience-nya, kalau diklik ini pasti ke sini, hasilnya seperti ini. Nah, dia itu kan ya, proses mendukung perilaku pengguna melalui kemudahan penggunaan dan keinginan yang disediakan. Jadi ketika orang melihat desainnya, ini pasti ketika ini masuk seperti ini, fungsinya seperti ini, jadi orang sudah mengetahui gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam pembuatan UI dan UX agar sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jangan sampai nanti hasilnya tidak sesuai gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan antara UI dan UX, di mana UI itu adalah apa yang Anda lihat dan lakukan ketika Anda menggunakan sesuatu. UI user interface gitu kan. Jadi apa yang Anda lihat dan lakukan ketika Anda menggunakan sesuatu. Jadi ketika kita melihat tampilan, kita udah tahu tampilan seperti ini, maka ketika kita klik ini akan muncul atau berpindah ke sini, muncul tampilan ini gitu kan. Nah, itu kan apa yang Anda lihat dan Anda lakukan ketika Anda menggunakan sesuatu. Klik muncul ini, klik menu kontak as, muncul tampilan ini gitu kan. Jadi walaupun baru hanya melihat gitu kan, jadi seolah kita sudah mengetahui nanti alurnya seperti itu untuk ya UI gitu kan. Jadi makanya ketika kita membuat sebuah UI itu jangan hanya berdasarkan kemauan kita gitu kan, tapi lebih ke sesuaikan dengan kebutuhan, maka kita mencari referensi yang lebih sesuai lagi gitu kan. Sehingga kan hasilnya pun bisa lebih maksimal lagi. Nah, terus kalau UX, apa yang Anda rasakan ketika Anda menggunakan sesuatu? Kalau tadi kan UI itu apa yang Anda lihat ketika Anda menggunakan. Kalau ini apa yang Anda rasakan ketika Anda menggunakan. Ini kayaknya masih kurang sesuai. Ini masih belum pas atau apa. Kalau kayak kita bawa kendaraan sepeda motor atau mobil gitu kan, ketika kita naik, kayak gini rasanya, kayak gini. Ini seolah-olah UX itu adalah experience, fungsinya sesuai enggak gitu kan, apa yang Anda rasakan ketika Anda menggunakan sesuatu. Kayaknya ini masih kurang sesuai, harusnya kalau diklik ini tuh munculnya ke sini nih gitu kan, menjalankan proses ini. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan kita dalam membuat UX-nya itu gitu, seolah-olah seperti itu. Jadi jangan sampai UI-nya udah bagus tapi ternyata pas dicoba nggak sesuai, dikliknya muncul, pas diklik kontak munculnya tuh bukan menu kontak as tapi malah muncul menu kategori gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, itu kan jadi pas digunakan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi bedanya itu, kalau UI itu kan dari tampilannya, ketika kita melihat tampilannya maka kita tahu kalau ini nanti kesini. Kalau UX itu apa yang Anda rasakan, kayaknya kurang pas, kayaknya ini gitu kan. Nah, jadi kalau UI itu kayak kenapa harus ada tombol di situ, lalu kenapa harus pakai combo box, tidak pakai text box gitu kan. Nah, itu mungkin jadi satu pertimbangan dalam tampilan juga. Prosesnya kan tadi, mungkin bisa lebih mudah nih kalau pakai
flexbox gitu kan. Kalau pakai combo box agak ada keterbatasan. Nah, itu kan dalam prosesnya. Jadi ada perbedaan dan tapi saling berkesinambungan antara UI dan UX-nya ya. Nah, itu mungkin jadi satu pengetahuan juga buat kalian. Nah, contohnya ini gitu kan, perbedaan antara UI dan UX. Dan ini contoh yang pertama, misalkan saya ambil yang botol, di mana secara UI ada botol dengan tutupnya di atas, ini katakanlah botol kaca. Lalu di sini ada sebelahnya ada botol dengan tutupnya di bawah, tapi ini plastik gitu ya. Nah, dari secara interface kadang yang botol kaca ini lebih menarik, lebih bagus gitu kan. Tapi kalau ada secara experience ya, UX-nya gitu kan, secara kegunaannya belum tentu kan lebih sesuai. Nah, ini jadi satu pertimbangan juga dalam proses kita menentukan sebuah desain. Karena kadang kalau secara tampilan memang lebih bagus yang kaca dibanding dengan yang plastik ini. Tapi secara fungsi, yang kaca ini kadang ketika mau mengeluarkan isinya agak kesulitan gitu kan, susah gitu misalkan. Tapi kalau yang plastik ini tinggal kita tekan saja gitu kan, nanti isinya bisa langsung keluar. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan ketika membuat UI dan menentukan UX-nya gitu kan, agar ya bisa berjalan antara UI dan UX-nya ya. Jadi dua proses ini walaupun berbeda tapi ya harus saling berkaitan gitu kan, agar ya hasilnya bisa maksimal. Jangan sampai ya tadi kan ya secara interface sudah bagus tapi secara experience-nya malah menyusahkan gitu kan. Secara experience-nya gampang tapi secara UI-nya kurang menarik. Nah, itu harus kita mencari referensi. Tujuannya mencari contoh atau referensi sebanyak itu gitu kan, agar kita mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan yang user inginkan ya. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan dalam merancang sebuah UI dan UX. Nah, contoh yang kedua berikutnya ini itu kan, kalau kita lihat di sini ada user experience-nya, di sini ada desain atau UX UI-nya gitu. Secara konsep sebenarnya sudah ditentukan, kalau untuk perjalanan ke sini nih gitu kan, ke UI-nya nih di paving block-nya sudah diarahkan ini, kalau ada rumput ini mungkin sebagai hiasan atau tamannya agar lebih bagus gitu kan. Tapi dalam prosesnya ternyata orang lebih senang langsung jalan ke sini gitu, memotong gitu kan, tidak melalui paving block yang sudah ditentukan. Nah, ini kan ketika mendesain seperti ini jadi satu pertimbangan juga untuk referensi yang salah itu apanya. Nah, ini maka kita butuh atau harus mengetahuinya agar ketika kita mendesain sesuatu ya sesuai dengan yang memang diharapkan gitu kan. Sehingga hasil yang memang sudah dirancang sedemikian rupa bisa berjalan dengan fungsi yang sesuai juga, tujuannya ke arah sana gitu kan, agar yang sudah dibuat sebagus mungkin tidak sia-sia gitu ya. Jadinya tidak sia-sia dalam artian ya fungsinya pun bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, ini perbedaan UI dan UX seperti ini ya. Makanya butuhnya kita atau kalian nanti dalam mencari referensi itu yaitu agar seminimal mungkin antara perbedaan ini bisa dihindari sehingga bisa berjalan dengan sebaik mungkin gitu ya. Tujuannya sih lebih ke arah sana. Nah, berikutnya ada yang dikatakan dengan HCD atau Human Centered Design. Anda harus berorientasi melakukan perancangan yang berorientasi terhadap human. Apa itu Human Centered Design gitu ya? Jadi HCD itu pendekatan untuk pengembangan UI dan pengembangan sistem berfokus pada
pada pemahaman pengguna, tujuan dan sarana mereka, lingkungan fisik. Nah, jadi perhatikan hal ini selama pengembangan. Nah, jadi ketika kita mengembangkan sebuah UI atau sebuah sistem dengan desain sistem, maka HCD ini berfokus pada pemahaman pengguna. Nah, jadi ketika mendesain itu kita harus berinteraksi dengan pengguna, inginnya seperti apa, harusnya seperti apa. Pengguna itu bisa individu, bisa kelompok gitu kan, atau bisa sebuah perusahaan. Ya contohnya misalkan kayak sebuah instansi dengan perpaduan warna mereka itu kadang merah dengan biru gitu kan. Tiba-tiba kita membuat interface-nya warna hijau, warna kuning, kan tidak sesuai gitu ya. Nah, walaupun itu hanya sebatas warna, tapi kan butuh adanya pemahaman yang sesuai dengan si pengguna. Lalu tujuan dan saran dari mereka pun perlu dipertimbangkan gitu ya, agar ya tadi hasil yang dibuat itu, hasil yang dikembangkan itu bisa sesuai gitu kan. Jadi tidak semata-mata berdasarkan saya tahu harus seperti ini tapi kan kita harus melihat hasil yang akan kita buat itu untuk siapa, untuk kita sendiri atau memang untuk orang lain. Nah, itu jadi satu pertimbangan dalam pengembangan UI dan pengembangan sistem. Yang berikut adalah lingkungan fisik, organisasi, sosial gitu kan. Nah, lingkungan ini menjadi faktor pengaruh juga ya, karena bisa menentukan prosesnya jadi harus seperti apa nantinya gitu kan, lingkungan gitu kan, melihat kondisi gitu kan. Oh, ini mau bikin desain untuk anak-anak ya, berarti kan kita harus menyesuaikan. Oh, mau bikin desain untuk orang dewasa penggunanya nanti ya harus menyesuaikan juga gitu ya. Maka itu ya, ini tiga hal ini mungkin bisa jadi sebuah pemahaman, sebuah fokus pada saat ingin kalian mengembangkan UI atau sistem. Nah, ini saja. Nah, berikutnya ada what is user centered approach. Pendekatan yang berpusat pada pengguna didasarkan pada fokus awal pada pengguna dan tugas, mempelajari langsung karakteristik kognitif, perilaku antromorfik dan sikap pengguna empiris, lalu desain yang berulang. Nah, ini adalah pendekatan yang berulang pada pengguna. Jadi di awal itu pengguna dan tugas, fokus awal pada pengguna dan tugas, mempelajari langsung karakteristik. Jadi pendekatan yang berpusat pada pengguna, kita harus mengetahui karakteristik penggunanya seperti apa, perilakunya, sikapnya gitu. Sehingga kita jadi mungkin desain yang sesuai itu harus seperti apa. Berikutnya adalah pengukuran empiris, reaksi dan pengumuman terhadap skenario manual, simulasi dan prototipe yang diamati, dicatat dan dianalisis. Dan desain yang berulang, ketika masalah ditemukan dalam pengujian, pengguna perbaikan, lakukan pengujian lebih lanjut lagi. Nah, ini gitu ya, fokus awal, pengukuran empiris, lalu lakukan pengulangan sesuai dengan kebutuhan sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, di sini ada 4 tahap dasar. Ada 4 tahap dasar dalam interaksi. Yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan dan menetapkan persyaratan. Yang kedua, mengembangkan desain yang alternatif. Ketiga, membangun versi desain yang interaktif. Yang keempat, mengevaluasi desain. Gitu ya. Nah, jadi dalam 4 tahap dasar ini dalam desain interaksi, intinya sih kita mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan persyaratan. Harus seperti apa sih kebutuhan yang memang harus disiapkan gitu kan. Syaratnya harus seperti apa dalam membuat desain yang interaktif. Lalu kembangkan, lalu bangun versi desain yang interaktif dan evaluasi sehingga sesuai dengan yang
diharapkan. Nah, ini contohnya ya, kayak tadi kan, identifikasi, desain, dibuat, kalau masih tidak sesuai, dibuat ulang, kalau hasil desainnya tidak sesuai dengan identifikasi, diidentifikasi ulang, sudah jadi dievaluasi, kalau tidak sesuai ya dikembalikan lagi ke identifikasi atau ke desain, sampai benar-benar produknya itu selesai atau final gitu ya. Nah, ini menjadi simple interaksi desain dengan model. Nah, jadi ada pekerjaan yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Jadi intinya ketika membuat sebuah desain antar muka yang interaktif yang sesuai dengan kebutuhan dari user atau orang, maka ini kan bagian yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Gitu kan intinya. Maksudnya dalam artian terus-menerus iterasi berulang-ulang itu ya, tujuannya ini kan evaluasi dan perbaikan selama masih belum sesuai dengan kebutuhan atau yang diharapkan oleh user gitu kan. Nah, itu karena kan ketika kita mendesain sesuatu untuk orang lain ya maka harus disesuaikan dengan keinginan orang lain. Tidak bisa karena saya belum punya pengalaman harus gini gitu kan, berdasarkan keinginan kita sendiri kan nggak bisa, harus menyesuaikan dengan keinginan orang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kalau ada yang ditanyakan boleh nanti langsung ditanyakan saja. Oke, saya cukupkan, saya akhiri.